Firman adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Dan apa kata Roma 4 ayat 17? Mari kita lihat. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Berarti ayat ini berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Berarti yang percaya ini siapa? Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya. Allah seperti apa yang dipercayai Abraham? Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Itu sebabnya Abraham bahkan rela memberikan anaknya yang tunggal. Karena iman yang satu ini. Dia percaya bahwa dia menyembah Allah yang sanggup menghidupkan orang mati. Allah seperti apa yang dipercaya Abraham? Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. Ini firman powerful loh saudaraku. Berarti dengan ayat ini bolehkah saya ngomong Tuhan menjadikan apa yang tidak ada jadi ada dengan firman-Nya. Boleh ya? Berarti saya ganti lagi. Tuhan menjadikan apa yang tidak ada jadi ada dengan perkataannya. Oke, saya tarik nih. Pertanyaannya sekarang, apa yang tidak ada dalam hidup saudara? Make sense dong? Tanya dulu dong. Yang gak ada dalam hidupmu apa? Karena dia menjadikan apa yang tidak ada jadi ada dengan firman. Yang tidak ada apa? Saudara harus tahu dulu apa yang gak ada. Pastor, saya gak punya damai sejahtera nih pastor. Hati saya terus menerus gak tenang. Oke, at least you find it. Apa yang gak ada nih sekarang? Pastor, saya gak punya masa depan. Good. At least you find it. Saudara nemuin apa yang gak ada. Saudara harus bisa ngomong dulu apa yang gak ada. Pastor, saya gak punya pekerjaan. Good. Saudara nemuin yang gak ada apa. Pastor, saya butuh kesembuhan. Good. Sekarang saya bawa nih, saudara masuk ke ayat ini. Dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Dengan perkataannya. Pastor, terus kaitannya apa? Yang gak ada dalam hidup saya dengan firman. Let's see. Saya bawa lagi. Berarti boleh nggak saya ngomong gini, firman menjadi bahan baku kalau saudara mau jadiin yang nggak ada jadi ada. Masuk akal ya? Oke. What should I do, Pastor? Karena kadang buat sebagian dari kita gini-gini, tapi sampai rumah tadi pendetanya ngomong apa ya? Saya disuruh apa gitu. Saya tarik aja supaya langsung saudara bisa aplikasikan ya. Oke, let's say berarti pastor saya gak punya damai sejahtera nih. Hari ini saya dengar satu kabar buruk dan saya kehilangan damai sejahtera saya. Saya berangkat ke gereja ini uring-uringan. Saya gak enakan, rasanya ini bahkan dari tadi firman nyanyian pujian dinyanyikan hati saya ini gak ada damai sejahtera. What should I do? Apa yang harus saudara lakukan? Bahan bakunya apa dulu tadi saudara? Oke. Sejak dari hari ini saya berdoa saudara nangkep ini ya. Bahan baku menjadikan gak ada jadi ada adalah firman. Oke. Kalau gitu buka sekarang firmannya. Yang bawa Alkitab di sini boleh angkat tangan saudara.
Terserah mau di handphone, terserah mau Alkitab dalam bentuk buku. Yang penting karena bahan bakunya firman, senggol kiri kanan. Sudah punya Alkitab belum? Loh kan kalau bahan bakunya tepung, saudara mau bikin roti, ya beli tepung dulu toh. Sekarang bahan bakunya firman. Sudah punya Alkitab belum? Oh sudah pastor, saya sudah punya Alkitab, bagus. Berapa banyak dari saudara yang di dalam handphone saudara sudah punya app Alkitab? Saya nggak tahu bisa dimunculkan nggak ya? Gambarannya itu tulisannya Alkitab. Yang sudah ada boleh diangkat handphonenya. Sudah ada, oke. Senggol kiri kanan lagi, yang belum ada, download. Cara downloadnya gimana? Beli di Indomaret. Download dulu. Oke, setelah saudara download, maka nanti kalau saudara download app yang benar, di bawah itu saudara akan menemukan ada gambar bentuknya kayak semacam kaca pembesar. Search. Sudah? Oke, tulis damai sejahtera. Loh beneran ini langsung saudaraku praktek. Tulis damai sejahtera. Ada pilihan all, Old Testament atau New Testament. Karena saya mau mengkerucutkan dulu biar saudara nggak bingung, ambil aja klik yang New Testament. Oke ya, karena saya pengen mengkerucutkan dulu supaya saudara nggak bingung. Sudah sekarang diklik. Oke, yang sudah benar itu akan keluar berbagai macam ayat yang di dalamnya terkandung tulisan damai sejahtera. Let's say mata saya tertuju pada Yohanes 14 ayat 27. Ayat ini ngomong, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti kalau saudara tahu bahan bakunya menjadikan damai sejahtera yang gak ada di hatimu supaya ada adalah firman. First yang harus saudara temukan adalah ayatnya dulu. Caranya sudah saya kasih tadi. Setelah itu baca. Bacanya jangan keburu-buru. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Pastor, tapi saya damai sejahteranya hilang. Tapi ayat ini bilang, Tuhan sudah ninggalin ke kita. Oke, lanjut. Ayat ini ngomong, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan cuman ditinggal, yang ditinggal itu jadi milik kita. Bermain ya dengan pemikiran kita nih ya saudaraku ya. Tapi saya masih belum bisa merasakan ada damai di hati saya. Lanjut lagi, ayat ini ngomong, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maksudnya gimana? Yang diberikan dunia itu sesuai sikon. Tergantung keadaan. Polis asuransi aja tergantung keadaan loh Pak. Kalau force majeure, nggak keluar loh. Nah, jadi kalau yang diberikan ke dunia tergantung keadaan. Berarti kalau yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia, Pak. Yang diberikan dunia, yang diberikan Tuhan berarti apa, Pak? Tidak tergantung keadaan. Oke. Lah kalau gitu yang di dalam hati saya tadi gimana? Ayat ini ngomong lagi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan itu di dalam hidupmu. Katakan itu. Terus gak selesai, turun ke bawah lagi. Saya stumble pada Roma pasal 15 ayat 33. Ayat ini ngomong, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Lah kok damaiku hilang ya? Sumber damainya siapa? Oke, ketika dia mengatakan, Immanuel, God be with you, berarti saat ini yang beserta dengan saudara siapa? Allah. Berarti kalau Allah bersama dengan saudara, sumbernya damai harusnya nggak hilang. Saudara mulai ngomong nih sama diri saudara, Nita, nggak hilang. Sumbernya ada kok. Siapa yang berhak mencuri?
Dia sudah kasih kok. Saudara bisa ngeliat gak? Itu semua adalah pertentangan, peperangan yang ada di dalam pikiran dan hati saudara. Lawanlah itu dengan firman. Firman itu diperkatakan. Firman itu terus di-recite. Lanjut lagi, I stumble upon another word. Kita lihat lagi di bawah 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia. Oh, berarti sekalipun aku belum bisa nih, sekalipun aku tuh masih ngerasa belum damai. Ada kasih karunia Tuhan menyertai aku, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Oh, berarti nggak hilang. Saudara bisa nangkep nih sekarang. Prosesnya kayak apa bisa nangkep ya? Bisa ya saudaraku? Lalu saya belum berhenti lagi. Saya stumble lagi Galatia 5 ayat 22. Turun lagi saudaraku. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai. Sekarang saya dapat kebenaran baru lagi. Damai sejahtera itu ternyata buah. Buah itu enggak hari ini ada, besok hilang, enggak. Buah itu keluar kalau sudah dipupuk, sudah disiram, sudah ditanam dengan benar, dia keluar buah. Saudara mengerti maksud saya? Berarti itu damai sejahtera bukan dari luar. Itu lahir dan dihasilkan dari dalam. Dia buah kok. Saudara bisa melihat prosesnya. Satu demi satu ayat itu, jangan saudara tinggalkan. Nanti setelah saudara baca ayat-ayat itu, tiba-tiba ada yang goyah nih di pikiran saudara. Iya juga ya. Tapi kok hati masih gak tenang. Di dalam peperangan itu terus